Ya, terima kasih Pak Moderator. Sedikit saya meralat tadi yang disampaikan di profil saya, bahwa saat ini sampai dengan hari ini, bukan pernah ya Pak, sampai dengan hari ini saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Untak Semarang sejak tahun 86. Ya. Kemudian saya juga mengajar di Akpelni ya, tapi baru-baru ini saja. Baik, kemudian tadi Bu Inge menyampaikan dari Semarang. Saya memang berasal dari Semarang, tapi saat ini saya sedang berada di Bandung. Ya, jadi kita bicara dari Jogja, Semarang, dan Bandung. Ya. Suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, Bu. Oh ya, baik. Jelas. Baik, kita bersama para pemirsa yang saya hormati, kita bersama tadi sudah menyimak dua pemateri sebelumnya, yaitu Pak Farid yang dengan gamblang menjelaskan masalah beredarnya hoax ya, seputar pandemi ini. Kemudian sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Inge, bagaimana tenaga kesehatan, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan itu juga tidak luput ya dari serangan hoax ini. Nah, giliran saya ingin membahas bagaimana sih sebetulnya hoax itu dari sisi hukum pidana. Ya. Nah, belum saya membahas masalah hoax dari sisi hukum pidana, mari kita mengenai karakteristik penggunaan internet. Ya, jadi hoax itu beredar lebih banyak melalui sosmed, ya, dan sosmed ini tentunya berbasis pada internet. Ya. Kita tahu bahwa penggunaan internet itu ternyata memiliki 4 karakter yang nantinya karakter ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai ke aspek hukumnya. Karakter yang pertama dari penggunaan internet adalah ease for use. Jadi mudah sekali orang sekarang mengakses internet. Siapa saja, di mana saja, kapan saja, ya kata sebuah iklan dulu ya. Jadi di mana saja, kapan saja, siapa saja sekarang ini bisa mengakses internet. Terlebih secara teknologi, sekarang internet sudah bisa diakses melalui berbagai perangkat sesuai dengan sifatnya yang multi platform, bahkan melalui smartphone ya yang kecil yang bisa dikantongi dalam saku, itu kita bisa mengakses internet dengan mudah. Makin lama makin murah ya. Tidak hanya kita harus berlangganan tiap bulan, tapi kita bisa beli ketengan gitu ya, ketengan supaya kita bisa mengakses internet. Itu is for use. Sekarang ini asal orang tidak buta huruf sudah bisa mengakses internet gitu ya. Baik, itu karakter yang pertama. Yang kedua, itu anonim. Jadi tidak usah kita protokol menyatakan jati diri kita ketika kita ingin menggunakan internet. Ya. Kita bisa pakai akun dengan nama apa saja, dengan nama bunga, dengan nama atau hanya kode angka gitu ya. Kita semua bisa mengakses internet, itu anonim. Yang ketiga, non-confrontation. Tanpa harus bertemu langsung, orang bisa bertransaksi, orang bisa berinteraksi, bahkan berkonflik melalui internet. Ya, yang basisnya internet, medsos. Jadi apa yang selama ini marak didengar, dilihat, audio visual melalui sosmed, itu seringkali orang nggak menyadari siapa yang bikin gitu ya, siapa yang menyebarkan, karena setiap orang bisa ambil bagian di situ ya. Itulah yang kita sebut sebagai non-confrontation. Nah, berikutnya borderless. Jadi kita tidak ada protokol untuk menembus batas wilayah negara ya, tidak seperti di dunia offline. Nah, keempat karakter ini ya tentu saja berpengaruh terhadap setiap perbuatan ya atau berpengaruh terhadap semua entitas masyarakat ya, baik itu secara offline maupun online ya. Online tentu saja ya, karena
berpengaruh terhadap hukum, menyangkut perbuatan hukumnya, sampai dengan pelanggaran hukum. Dengan orang tidak perlu menggunakan jati dirinya, ya, ketika melakukan perbuatan hukum melalui sosmed, orang merasa aman balik nama akunnya, ya. Aslinya namanya Muhammad Ali gitu ya. Nah, akunnya namanya Bunga Melati, misalnya seperti itu ya. Jadi orang merasa aman bersembunyi di balik anonim. Lebih-lebih dengan karakter yang ketiga, non-confrontation. Ya, tanpa ketemu pun orang bisa melakukan transaksi yang nilainya sangat besar, ya, bahkan bisa melakukan interaksi apapun, ya, bahkan sampai melakukan bullying, ya, membuli orang, Oh, orang macet. gampang saja, namanya nggak ketahuan, dipikirnya begitu, ya, namanya tidak ketahuan, nggak ketemu langsung, jadi nggak ada rasa sungkan. Sorry, suaranya kepencet. Bu Sri, ngapunten. Termute. Host, tolong dinyalakan. Saya bisa kayaknya. Mana Sudah? Saya okay. sudah terdengar? Bu. Oke. Okay. Ya, sudah saya tutul ini barusan, ya. Tutul. Ya, tutul. Ya. Yang terjadi ketika orang berinteraksi dengan sangat bebasnya, itu karena memang karakter-karakter ini ya yang melekat pada fitur-fitur yang ditawarkan oleh internet. Ya, anonim, non-confrontation, terlebih-lebih kemudian itu bisa menyebar kemana-mana karena sifatnya yang borderless. Nah, bagi hukum ini tentu menjadi satu masalah tersendiri. Gitu. Bagaimana ketika orang akan ditemukan satu konten ini berasal dari mana, gitu ya. Nah, itu memang perlu satu effort yang secara teknologi sekarang sudah dikuasai oleh polisi internet tentunya. Ya. Kemudian berbagai batasan hukum ini dapat ditembus begitu saja oleh masyarakat. Misalnya batasan tentang norma, ya, dipikirnya di dunia cyber saya tidak setuju dengan penggunaan dunia maya ya. Kalau dunia maya itu kan dunia yang seolah-olah gitu ya. Padahal ini benar-benar ada. Jika terjadi penyalahgunaan benar ada, kerugiannya benar-benar ada ya. Jadi mari kita membiasakan diri untuk tidak menyebut sebagai dunia maya, tapi dunia online boleh, dunia cyber boleh gitu ya. Itu. Nah, sehingga orang sering tidak menyadari bahwa ketika mereka berselancar di dunia online ini, seolah-olah mereka tidak terikat oleh norma-norma, bahkan oleh hukum. Ya, dikiranya itu dunia yang bebas tanpa norma, tanpa value. Nah, itu yang kemudian menyebabkan orang mudah sekali untuk berinteraksi dengan melontarkan kata-kata yang tidak terpuji, gambar-gambar yang tidak senonoh, kemudian bahkan yang sekarang ini menjadi marak diberitakan dan diproduksi itu adalah hoax. Orang mudah saja membuat hoax dikiranya itu tidak akan terlacak ya karena dari internet tadi. Baik, kita lanjut. Next, Mas. Ya. Ya, ini definisi hoax ya. Di hoax ini menurut Oxford ya, kamusnya Oxford itu hoax itu adalah a humorous of malicious deception. Jadi ini adalah ya maksudnya untuk lucu-lucuan gitu ya, tapi padahal jahat sekali. Jadi ini malicious ya, jahat gitu ya. Sedangkan kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, singkat saja ini adalah berita bohong. Ya, namanya berita bohong itu tentu saja bisa menimbulkan kerugian. Ya. Meskipun nanti jika perkara ini diperiksa, tidak harus terbukti ya kerugian yang ditimbulkan ini. Jadi kata-katanya saja dapat menimbulkan kerugian. Baik, next.
Nah, sekarang kita kaitkan apakah hoax itu merupakan tindak pidana, itu ya. Tindak pidana ini adalah perbuatan yang diancam pidana. Ya, perbuatan yang ada ancaman pidananya itu kita sebut sebagai tindak pidana. Orang sering tidak menyadari bahwa hoax itu sebetulnya tindak pidana. Gitu ya. Artinya memang baik yang memproduksi maupun yang menyebarluaskannya. Gitu ya. Next. Ya, apakah ini menyebarkan hoax juga bukan membuat ya, menyebarluaskannya, apakah itu juga tindak pidana? Menyebarkannya dengan apa? Dengan forward. Ya, tadi sudah disebut Bu Inge ya, forward gitu aja ya, tanpa tanpa isi, tanpa menyelidiki dulu, kita forward. Di situ malah ditambahi, ini benar enggak ya, gitu ya. Kan ada berita seperti ini benar enggak ya, tapi tanpa disadari orang sudah forward ya, sehingga itu sudah menyebarkan. Ya. Apa dasarnya kita menyebut bahwa menyebarkan hoax adalah tindak pidana? Ya. Kita mengenal beberapa peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau yang paling baru ini adalah memang Undang-Undang ITE, ya. Undang-Undang ITE. Jadi di dalam Undang-Undang ITE itu ada sebutannya, yaitu dalam pasal 28, ya. Sebentar. Ya. Jadi Undang-Undang ITE ini adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya, dan sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Inge ya, orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ya, harap maklum karena ini adalah undang-undang ITE, maka ada unsur dapat mengakibatkan. Jadi yang mengakibatkan kerugian ya, dalam transaksi elektronik. Kerugian siapa? Kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi dalam Undang-Undang ITE ini salah satu unsurnya adalah kabar bohong tadi dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sekiranya tidak menimbulkan konsumen ketika melakukan transaksi elektronik, maka perbuatan itu belum terbukti ya, jadi tidak bisa dijatuhi pidana. Itu kalau Undang-Undang ITE ya, ini memang ITE kan memang transaksi elektronik, jadi memang belum menjangkau keseluruhannya ya. Namun dalam pasal yang lain ya, yaitu pasal 27 itu disebutkan ya, tanpa menyinggung dapat menimbulkan kerugian ya, itu adalah apabila kabar bohong menyangkut kesusilaan ya. Kemudian next, bermuat perjudian ya. Jadi kabar bohong itu bermuat perjudian, kemudian pencemaran nama baik. Nah, menyangkut pencemaran nama baik ini maka kerugiannya itu sangat relatif ya, dan hanya bisa dirasakan oleh nama baiknya. Apakah itu bisa perorangan, apakah itu bisa satu kelompok, ataukah itu merupakan korporasi, ya misalnya rumah sakit tadi sudah disinggung oleh Dr. Inge, ya. Kemudian juga bermuatan pemerasan misalnya, ya. Jadi keseluruhannya ini menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenai sanksi pidana, baik itu pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana maksimum 6 tahun dan juga pidana denda ya maksimumnya 1 miliar rupiah. Ya, berikutnya ini juga ya menimbulkan kebencian, kemudian menimbulkan sara, bermuatan ancaman ya. Jadi ini juga diancam oleh pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Ya. Kita juga mendapati ancaman pidana terhadap kabar bohong. Kalau pasal 390 ya, pasal 390 KUHP itu istilahnya adalah berita bohong. Ya.
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga, rekan kabar bohong dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Jadi kalau yang ada di dalam pasal 390 KUHP itu yang berkaitan dengan kabar bohong menyangkut surat berharga ya, misalnya saham. Jadi melontarkan berita bohong sehingga itu berpengaruh terhadap bursa saham misalnya itu ya. Itu ada di dalam pasal 390, ancamannya adalah pidana penjara tahun ya. Nah, yang lebih spesifik lagi ini sebetulnya ada di dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 ini adalah undang-undang yang menyatakan bahwa KUHP yang warisannya Belanda itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan juga menambahkan beberapa pasal. Nah, di antaranya adalah pasal 14 dan pasal 15 ini tentang berita atau pemberitahuan bohong. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi kalau menurut pasal 390 Undang-Undang Nomor 1 pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 ini ya, ini tidak perlu dibuktikan apakah itu menimbulkan kerugian atau tidak. Nah, saya ini bisa diterapkan ya karena memang sampai hari ini undang-undang ini belum dicabut ya. Itu. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 14 pasal 14 dan pasal 15 ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Ancamannya nggak main-main ya, pidana penjara sampai dengan 10 tahun. Berikutnya pasal 14, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitaan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan kan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Jadi ini bagi yang menyebarkan. Orang yang menyebarkan sepatutnya secara normatif dia diduga dapat mengira atau dapat memperkirakan bahwa berita yang disebarkan itu bisa menimbulkan keonaran. Nah, jadi ini pemakai istilah keonaran. Keonaran itu heboh. Ya. Tidak perlu terjadi kerugian, tapi itu heboh. Masyarakat heboh, masyarakat ya. Nah ini ancamannya 3 tahun. Itu pasal 14. Sedangkan pasal 15-nya, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Ya. Jadi ini normatif sekali, artinya itu tidak melekat pada perbuatan fisiknya, tapi pada dugaan bahwa dia sepatutnya bisa menduga, gitu ya, bahwa cukup dengan dia bisa menduga bahwa ini bisa menimbulkan keonaran, orang sudah dapat dipidana, gitu. Ya, jadi itu sebetulnya menyiarkan kabar bohong, ya, ini kalau di dalam hukum pidana jelas itu merupakan tindak pidana. Dan jangan lupa bagi siapapun yang memproduksi atau misalnya menyebarluaskan hoax itu akan meninggalkan jejak ya, jejak elektronik yang tidak bisa dihapus begitu saja. Ya. Dan ini bagi kaum muda yang masih ingin melanjutkan pendidikan, masih mencari beasiswa, kemudian masih mencari ya, jejak elektronik ini bahaya ya. Ini karena ini stakeholder atau pemakai jasa itu bisa menelusuri track record seseorang termasuk kepada jejak elektroniknya ya, apakah dia pernah terlibat dalam memproduksi hoax ya, apakah dia terlibat dalam menyebarluaskan dan sebagainya. Itu bisa kena ya. Jadi ini harap hati-hati karena saat ini
Hoax jelas merupakan merupakan tindak pidana, sehingga diharapkan orang lebih berhati-hati menyikapi, jangan sampai ikut menyebarluaskan hoax ini. Ya, mungkin itu dulu yang dari saya. Saya harapkan nanti bisa berkembang melalui diskusinya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Mohon maaf sekiranya penjelasan ini ada yang menyebabkan tidak berkenan atau kurang sempurna. Monggo Pak Moderator.